Halo sahabat Mulia Arsitek, kali ini tim Mulia Arsitek mau pergi liburan ke Bromo. Tepatnya di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Yuk ikuti keseruannya. Sebelum melakukan perjalanan, tim berkumpul di kantor Mulia Arsitek yang beralamat di Jalan Bendo nomor 17, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta untuk melakukan foto bersama dan briefing kegiatan yang dipimpin oleh Pak Fajar Suroisworo sebagai manajer kami. Perjalanan dari kantor ke lokasi penginapan yang terletak di lereng Bromo membutuhkan waktu sekitar 5 jam lebih. Suhu di Bromo bisa mencapai 12 derajat Celcius. Jadi, mayoritas dari kami sudah mempersiapkan jaket tebal untuk menghadapi udara dingin di sana. Berangkat dengan cuaca yang cerah membuat kami antusias dalam perjalanan kali ini. Di sepanjang perjalanan diiringi dengan tawariang, karaoke bersama, main game, dan tidur. Takkan pernah ku berpikir berpaling darimu, walau kesepian menyiksa. Tak sedikit Masuk waktu zuhur, kami sampai di rest area tol KM 725 Surabaya untuk sholat zuhur dan dijamak sholat asar berjamaah. Kemudian dilanjutkan istirahat makan siang untuk mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan. Harap milih ndi? Malah bocah. Kopal juga Hei. Sampai di daerah perbukitan dengan jalan yang melingkar dan terus menanjak, kami mulai melihat pemandangan yang memanjakan mata. Dari hamparan persawahan, perkebunan, dan villa-villa yang indah. Ditambah datangnya kabut membuat pandangan mata selalu tertuju keluar jendela. Berada di dataran tinggi, membuat daerah di sekitar Gunung Bromo memiliki udara yang sejuk dan menyegarkan. Sesampainya di penginapan, kami langsung menuju kamar masing-masing. Pemandangan yang memanjakan mata menyambut kami semua. Dengan udara yang sejuk dan suasana yang menenangkan, kami menikmati setiap momen dan meresapi ketenangan yang jarang dirasakan dalam keseharian. Untuk mengisi waktu luang, kami mengabadikan momen dengan foto-foto, bermain dengan keluarga, bercengkrama hangat, berkabar dengan keluarga tercinta di rumah, dan tak lupa bikin konten seru yang kreatif. Malam pun tiba. Suhu udara terasa semakin dingin. Setelah sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid dekat penginapan, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama. Hidangan hangat yang tersaji semakin menambah kenikmatan di tengah udara sejuk yang menyelimuti. Sambil menikmati hidangan, kami berbincang santai ditemani cahaya temaram dan suara alam yang menenangkan. Setelah makan malam bersama, kami bersiap untuk acara selanjutnya, yaitu muhasabah syukur rutin serta kultum dan leader stock oleh Pak Fajar dan Pak Imam Pamuji selaku pimpinan kami.
tak banyak kegiatan setelah itu, karena kami berusaha tidur lebih cepat supaya bisa bangun lebih dini untuk persiapan sunrise dan Bromo Tour. Kami bangun sekitar jam 2 dini hari sesuai jadwal untuk bersiap-siap. Lima mobil jeep sudah menjemput kami untuk menemani kegiatan Bromo Tour kali ini. Bukit Perahu ya. Nanti Sebelum berangkat dilakukan doa bersama dan briefing dari pemandu jeep tour kami demi keselamatan dan kelancaran kegiatan. Matahari terbit, habis itu kita turun ke Kawah Bromo. Sekalian nanti ke lokasi lain atau mana. Perjalanan pun dimulai. Tujuan pertama kami adalah Bukit Penanjakan 1 untuk menikmati Golden Sunrise dengan latar belakang Gunung Bromo. Diperkirakan membutuhkan waktu 1 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi tujuan. Jalan yang menanjak dan berkelok, serta melewati hamparan pasir dengan sumber penerangan hanya dari mobil jeep itu sendiri, membuat mata kami yang tadinya masih ngantuk seketika langsung terjaga karena sensasinya. Di luar dugaan kami, ternyata sudah banyak jeep pengantar wisatawan yang terparkir di setiap titik lokasi untuk menikmati indahnya sunrise di Bromo. Setelah jeep terparkir dan membuka pintu mobil, seketika udara dingin langsung menusuk kulit, membuat tangan terus berusap dan tubuh harus bergerak untuk sedikit meredakan udara dingin ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, tak lupa kami sholat subuh berjamaah terlebih dahulu di Masjid BSI Gunung Penanjakan. Dibutuhkan waktu sekitar 10 menit jalan kaki menuju spot sunrise di Bukit Penanjakan 1. Lampu senter dari HP menemani perjalanan menanjak kami sampai menuju lokasi. Sesampainya di tempat tujuan, sudah dipenuhi wisatawan yang mayoritas warga negara asing. Terlihat mereka lebih antusias menunggu sunrise di Gunung Bromo ini daripada wisatawan lokal. Video pas. Sayangnya, kabut yang tebal membuat sunrise di Gunung Bromo tertutup, sehingga hanya cahaya samar yang terlihat di balik gumpalan awan. Tetapi, hamparan lautan pasir dengan perpaduan Gunung Batok, Gunung Bromo, dan Semeru membuat kita tak henti-hentinya berucap syukur atas kebesaran dan keindahan ciptaan Allah. Setelah puas berfoto-foto dan mengabadikan momen di sekitar spot Bukit Penanjakan 1, perjalanan dilanjutkan ke Lembah Widodaren dengan menaiki jeep lagi. Walaupun belum bisa menyaksikan Golden Sunrise di Gunung Bromo, kami tetap antusias dan bersemangat untuk menuju lokasi berikutnya. Untuk menuju Lembah Widodaren, kami harus putar balik menuruni jalan yang dilalui saat berangkat tadi. Bedanya, tadi masih gelap dan sekarang sudah terang. Jadi kami bisa menikmati pemandangan di perjalanan. Sampai di Lembah Widodaren, kami mulai merasakan adanya angin berdebu vulkanik yang cukup kencang, membuat kami harus melindungi wajah dengan kain atau kacamata agar tetap nyaman dalam perjalanan kali ini. Dari Lembah Widodaren, kami bisa melihat panorama Gunung Bromo dan Gunung Batok dari sudut yang berbeda, memberikan perspektif yang unik dan berbeda dibandingkan dari spot penanjakan tadi.
menuju lokasi selanjutnya, kami mengganjal perut lapar dengan pentol. Kapan lagi bisa makan pentol berlatar belakang Bromo? Perjalanan berlanjut ke lokasi selanjutnya, yaitu Gunung Bromo. Sesampainya di tempat parkir, kita masih harus berjalan kaki sekitar 1,5 km untuk sampai ke kaki Gunung Bromo. Selain bisa ditempuh dengan jalan kaki, kita juga bisa naik kuda yang disewakan oleh warga setempat. Berjalan di lautan berpasir terasa cukup jauh bagi kami. Ditambah adanya angin berdebu yang cukup kencang menjadikan pengalaman baru bagi kami. Di perjalanan, kami juga melewati Pura Luhur Poten, yaitu tempat ibadah bagi suku Tengger yang menghuni kawasan ini. Sesampainya di kaki Gunung Bromo, kami harus menempuh tanjakan berpasir. Jalurnya cukup ekstrim, karena tidak berpaving dan tidak ada pegangan. Bahkan di beberapa titik memiliki kemiringan yang cukup curam. Jadi, kami harus tetap berhati-hati di tengah angin berdebu yang semakin kencang dan jalur yang ekstrim. Terdapat area istirahat sebelum menaiki tangga. Tempat ini menjadi titik terakhir sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan menaiki sekitar 250 anak tangga menuju bibir kawah. Terasa melelahkan bagi kami. Tetapi sudah sampai sini, sayang jika tidak dilanjutkan. Dengan napas dan langkah yang semakin berat, kami menapaki tangga demi tangga seolah menantang batas diri di tengah terpaan angin dan debu yang kencang di setiap langkah. Akhirnya, setelah langkah demi langkah, kami berdiri di bibir kawah Bromo. Di hadapan kami, kepulan asap putih mengepul dari perut bumi. Tak banyak gambar yang terabadikan di sini, karena kondisi bibir kawah yang curam dan angin semakin kencang. Kami memutuskan untuk mengambil beberapa foto dan segera untuk kembali ke bawah. Beberapa dari kami memutuskan untuk menyewa kuda dan sebagian dari kami memutuskan untuk tetap jalan kaki sampai ke area parkir mobil. Dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang penuh kepuasan, kami perlahan menuruni jalur kawah Bromo. Sisa-sisa adrenalin masih mengalir, berpadu dengan hembusan angin yang membawa debu serta kenangan indah akan keagungan alam yang baru saja kami saksikan. Perjalanan pun dilanjutkan menuju lokasi terakhir, yaitu Lembah Watangan. Alhamdulillah, kondisi objek wisata yang dulu bernama Bukit Teletabis ini sudah kembali normal pasca terjadinya kebakaran tahun 2023 silam. Hamparan bukit hijau dan udara yang menyegarkan seakan menjadi obat bagi kami setelah menaiki Gunung Bromo yang melelahkan dan menantang adrenalin tadi. Tak lupa kami mengabadikan momen bersama teman dan keluarga di tempat ini, menjadikannya kenangan berharga yang akan selalu kami ingat. Itulah sedikit cerita keseruan jalan-jalan kami di Gunung Bromo. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan jalan-jalan kami. Sampai jumpa di kegiatan kami yang lainnya ya. Terima kasih.